Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadi Alamsyah dari kelas TI7C dengan NIM 1721140. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari cloud computing dengan tugas membuat virtualisasi. Di sini saya menggunakan virtualisasi menggunakan VirtualBox. Pertama-tama langkah yang kita gunakan adalah kita buka Chrome dulu di sini. Kemudian kita search di bagian searchnya yaitu virtualbox.org. Kemudian kita pilih sistem operasi yang kebetulan saya pakai Windows. Kita download. Kita tunggu sampai download selesai. Kemudian kita cari file ISO dari Windows yang akan dipakai. Kebetulan saya menggunakan package dari Windows 7, 8, dan 10, 11 juga. Kita download terlebih dahulu. Kebetulan saya udah download juga, udah punya, jadi kita skip aja untuk saya ya. Untuk kalian bisa download dari menggunakan link ini. Oke, kemudian kita install VirtualBox-nya, kita klik next di situ. Kemudian kita accept. Kemudian kita next lagi, kita yes, kemudian kita next lagi terus install. Kita tunggu sampai instalasinya berjalan sampai selesai. Oke, di sini sudah selesai. Kita klik finish aja. Finish, kita next lagi. Kemudian ini ada tampilannya, kita klik new di situ. Kemudian kita kasih nama dari Windows 10-nya. Kemudian kita pilih direktorinya kita mau simpan di mana. Kemudian kita pilih file ISO yang udah tadi kita download. Nah, kita pilih file ISO-nya. Klik open. Kemudian kita sesuaikan type-nya, sesuaikan juga versinya. Menggunakan versi berapa. Kita finish. Kemudian di settingannya kita tentukan base dari masing-masing PC yang dipakai ya. Di sini saya menggunakan settingan sebagai berikut karena menyesuaikan dengan PC saya juga. Ini tergantung dari PC yang kalian gunakan ya, dan nantinya akan berpengaruh pada performa dari si VirtualBox-nya juga. Tapi perlu diingat kalau misalkan menggunakan hal ini dimaksimalkan semuanya, kalian punya resiko untuk ya PC kalian pasti panas dan kinerjanya cukup berat gitu. PC utamanya ya, karena menjalankan virtualisasi tersebut gitu. Di sini saya membuat partisi juga. Kebetulan saya menggunakan partisinya itu kita bikin disknya sebagai 200 gigaan lah ya. Di sini saya bikin 200 gigaan. Kita next. Oke. Jika settingannya dirasa sudah cukup semua, kita bisa klik start aja langsung. Kita klik start. Kita tunggu sampai si VirtualBox-nya berjalan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, kita lihat di sini saya menggunakan operasinya 64 bit. Kita tunggu sebentar. Kecepatannya ini bergantung sama spesifikasi laptop atau PC kalian dan juga spesifikasi dari si VirtualBox yang tadi kita set juga. Oke, di sini kita next aja setelah memilih bahasa. Kemudian kita install. Kemudian dari sini kita tunggu sebentar sampai si setupnya semuanya selesai. Kemudian kita pilih sistem operasi apa yang akan kita pakai. Kebetulan di sini saya agak banyak ya partisinya si OS-nya. Saya menggunakan Windows 10 aja. Kita accept. Nah, di
di sini saya membagi partisinya jadi dua, yang satu itu jadi untuk C-nya 150 GB dan untuk yang D-nya itu di 50 GB. Jika sudah, kita klik apply, kemudian untuk yang disk D-nya juga kita bikin juga, kita next lagi pilihan partisi satunya, kita tunggu sampai proses instalasi Windows-nya selesai. Ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya untuk instalasinya, jadi ya teman-teman juga harus cukup sabar buat ngejalaninnya. Fungsi dari melakukan virtualisasi ini tuh cukup banyak juga ya, maksudnya di satu sisi lain kita jadi seperti punya desktop kedua. Yang pertama itu, terus kedua juga kita bisa memaksimalkan base dari si virtualisasinya juga. Kemudian kita bisa membuat cloud itu lebih mudah dan menggunakan storage dari penyimpanan yang kita punya gitu. Jadi ya menurut saya sih cukup banyak lah ya, cukup banyak keuntungan yang kita dapat dari menggunakan si VirtualBox ini gitu. Jadi ibaratnya kita bisa membuat server kita sendiri menggunakan storage tanpa harus mengorbankan dari kita membuat hosting, membeli hosting atau domain gitu. Jadi banyak keuntungan yang kita dapatkan dari sini. Apalagi kalau misalkan kita memiliki PC desktop yang emang dikhususkan kita install VirtualBox di situ, kemudian kita jadikan itu sebagai server, itu jauh lebih enak lagi karena nantinya ketika si laptop atau si desktop ini dalam keadaan on setiap harinya tanpa non-stop gitu ya, itu bakalan jadi cloud milik kita pribadi dengan storage yang cukup besar gitu, dengan penyimpanan yang cukup besar, tapi itu diperolehnya secara gratis gitu. Kita memodal hanya dalam satu kali aja untuk pembelian PC sendiri atau laptop itu sendiri, tapi kita bisa menggunakannya terus menerus gitu ke depannya. Ya bagi saya mungkin keuntungannya cukup banyak gitu ya, dibandingkan kalau misalkan kita harus beli cloud gitu. Karena kalau misalkan kita melakukan pembelian cloud dan pembelian seperti hosting domain gitu, itu akan memerlukan biaya yang setiap bulan atau setiap tahun itu terus continue ada lagi gitu. Jadi memanfaatkan apa yang udah ada, kita bisa memiliki akses cloud sendiri, kita bisa memiliki akses penyimpanan yang cukup banyak juga selama itu kita terhubung ke internet dan PC-nya aktif gitu. Ya banyaklah pertimbangannya, sisi positifnya dari menggunakan virtualisasi ini. Seperti itu. Ini sudah 65%, kita tunggu dulu sampai 100% semuanya, kemudian Windows-nya terinstall dengan sempurna. Ini sekalian juga untuk menunjukkan gimana sih caranya buat kalau install ulang di laptop. Ya hampir sama juga, cuman kalau proses dalam install ulang sendiri itu memerlukan satu ISO-nya itu dibikin ke bootable, bisa itu dari dalam bentuk flash disk atau bisa juga dalam bentuk CD gitu, bisa juga hal itu tuh dibikin gitu kan. Nah biasanya untuk aplikasi pembuatan Windows sendiri itu menggunakan aplikasi namanya Rufus. Kemudian yang membedakan dari install ulang itu adalah dalam pemilihan bootable-nya pada BIOS, itu aja sih yang membedakan. Itu pemilihan BIOS-nya, kita pemilihan bootable-nya akan kita taruh itu bootingnya menggunakan Windows atau menggunakan flash disk. Nah sebelum kita menggunakan flash disk itu, alangkah baiknya ya harus diisi dulu flash disknya dengan file ISO yang tadi udah kita download dengan cara menggunakan Rufus tadi gitu.
Oke, di sini udah checklist semua ya. Kita tunggu sampai si virtual boxnya kita restart, kemudian startup menuju ke Windows. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini udah selesai. Kita tunggu sampai restart aja. Oke, ini sudah mulai restart. Kita tunggu karena itu bootable-nya masih menggunakan flash disk tadi. Jika kita abaikan, kita akan langsung masuk ke sistem operasi OS yang sudah kita install tadi. Kita tunggu sebentar. Getting Windows ready. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu, emang agak cukup memakan waktu untuk proses dari install Windows atau OS ini. Kita tunggu sampai selesai. Kalau menggunakan VirtualBox ini tuh emang agak berat ya, karena emang menyesuaikan sendiri dari si spek yang kita punya juga gitu. Jadi ya agak cukup bersabar aja kalau misalkan memang spek-speknya yang seperti saya nih, speknya yang kurang memadai atau hanya pas-pasan aja, ya pasti agak berat dan agak lama untuk proses instalasinya juga sih. Oke, kita tunggu. Oke, setelah itu restart lagi, kemudian nanti dia akan masuk ke welcome dari Windows 10-nya untuk kita setup Windows-nya, mulai dari bahasa, terus daerah wilayah yang kita tinggali. Kita set juga untuk layout keyboardnya kita menggunakan apa, kemudian nama atau usernya sendiri itu apa, siapa. Kemudian dari kita bisa set di situ mau login email atau tidak, dia bisa dilakukan dari situ. Kita tunggu sebentar. Oke, di sini kita akan memilih region atau wilayah kita tempat tinggal di mana. Saya di sini pilih Indonesia. Kemudian kita next. Kemudian layout keyboardnya di sini saya pilih US aja. Kita next lagi. Kemudian
Kita tunggu ya, emang agak cukup berat sih kalau untuk menggunakan virtual box ini gitu. Kita next, kemudian kita skip aja, nggak usah tambah lagi layoutnya. Kita tunggu sampai prosesnya menuju proses berikutnya. Kita tunggu sampai prosesnya berjalan. Kita memang memerlukan sedikit waktu ya dan kesabaran. Yang pertama memang untuk instalasi Windows sendiri memerlukan waktu yang cukup lama, kemudian ditambah lagi menggunakan VirtualBox dengan sistem operasi serta laptop kitanya yang saya sendiri pun pas-pasan pun cukup berat memang. Tapi kalau misalkan kalian memiliki satu perangkat di mana atau lagi punya laptop bekas yang udah gak kepake nih dan masih bisa berjalan cuman ya nggak pernah dipakai aja gitu, kita lebih mending menggunakan itu karena menggunakan jadi tidak usah menggunakan VirtualBox lagi gitu, tapi bisa langsung install di sistem operasi yang kita jalanin saat ini gitu. Karena kebetulan saya melakukan virtualisasi, jadi di sini saya menggunakan VirtualBox. Kita set
saya menggunakan personal sendiri. Kemudian saya set offline account. Sini kita pakai limited experience aja. Kemudian saya masukkan nama saya sendiri. Kemudian kita next. Kita tunggu lagi, tunggu beberapa saat. Kemudian kita set browsernya, nggak usah, kita not now aja. Kita klik accept. Kemudian kita skip aja untuk saat ini. Kita tunggu lagi. Oke, setelah ini kita akan masuk Windows itu sendiri. Itu untuk instalasi VirtualBox sendiri ya. Dan di sini karena saya merecord agak cukup berat untuk VirtualBox-nya, jadi saya beralih ke OS yang saya pakai aja langsung. Tapi untuk caranya bisa kalian ikuti. Kita tunggu sampai nantinya masuk OS. Kita tunggu. Oke, setelah masuk ke Windows, kemudian kita buka dulu browser aja. Kita download Google Chrome-nya sendiri. Kita cari Google Chrome. Kita download Google Chrome-nya. Kemudian kita download juga XAMPP, tapi di sini saya menggunakan versi 5 ya. XAMPP-nya. Kita download sistem operasinya 64 bit. Kemudian selain XAMPP, kita juga membutuhkan beberapa software pendukung lainnya. Kita tunggu. Kita cari namanya ngrok. Nah, kita cari ngrok. Kemudian kita login dulu di situ. Kita klik untuk sistem operasinya Windows. Kemudian untuk kita download juga sistem operasinya. Kita lihat udah selesai atau belum. Oke, belum. Kita download juga Sublime Text karena kita butuh untuk editornya juga. Kemudian kita juga butuh OnCloud. Di sini cloudnya kita menggunakan OnCloud ya. Kita cari yang older version. Older version ini kita cari yang versi sekitaran 8. Kita cari di 80, 81 atau 82 bisa kalian pakai. Karena untuk versi yang baru-baru itu tuh tidak support ke Windows tahu saya. Kita download menggunakan tar-nya. Situ kita download tar-nya, klik open new aja. Kita tunggu sampai sampai OnCloud-nya selesai. Kemudian kita juga membutuhkan WinRAR. Di sini kita download WinRAR dulu. Kalau yang teman-teman udah ada ya bisa langsung dipakai. Tapi kalau belum ada bisa download dulu.
Kemudian kita buka satu persatu ya. Pertama kita install dulu Google Chrome-nya. Terus XMPP-nya kita install dulu. Kalau ada warning, kita klik dulu warningnya, kita oke. Kemudian kita next, kemudian kita next lagi, sesuai dengan directory yang sudah kita set ya di situ. Kebetulan saya naruhnya di local disk C. Kita next, kita tunggu dulu sampai si proses installnya selesai. Kita cari juga file lain, kita akan install juga. Di sini kita install Sublime-nya dulu. Kita klik next aja, kita next lagi sampai selesai, kemudian finish. Untuk XMPP-nya sendiri emang agak cukup lama ya untuk instalasinya, jadi mohon untuk sabar aja, ditunggu aja sampai selesai. Nggak apa-apa kalian kalau misalkan lagi install XMPP-nya bisa sambil install yang lain juga. Sini saya sambil install WinRAR. Kalian boleh menggunakan WinRAR atau boleh menggunakan yang gratis juga kayak 7zip juga boleh. Kebetulan di sini saya menggunakannya WinRAR gitu ya. Ini karena saya udah punya jadi di ignore aja. Kalau kalian belum, harusnya nggak kayak gini. Kita oke, kalau udah kita tunggu lagi sampai si XMPP-nya selesai. Oke, di sini kita ke on-cloud-nya dulu. Kita ekstrak dulu on-cloud-nya sambil menunggu ya. Sambil menunggu kita bisa ekstrak dulu si on-cloud-nya biar nanti saat proses dari pengkopian dan menjalankan si on-cloud-nya itu lebih mudah gitu ya. Dan bisa dibaca oleh sistem juga gitu. Itu hal-hal yang paling pentingnya itu. Karena nanti kita akan menggunakan database ya untuk membacanya, menggunakan SQL juga. Oke, itu sudah on-cloud-nya sudah terekstrak. Kemudian kita ekstrak juga ya ngrok-nya. Kita ekstrak juga sampai selesai. Setelah itu kita close dulu. Kemudian kita cek dulu XMPP-nya udah selesai atau belum. Oke, kita tunggu lagi sampai XMPP-nya selesai ya. Karena XMPP ini cukup lama untuk instalasi. Proses instalasinya agak memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita klik next, kita install dulu. Proses XMPP-nya selesai. Kemudian ini adalah panel dari si XMPP. Kita start untuk Apache-nya MySQL-nya. Kemudian kita klik admin untuk masuk ke halaman phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin. Di sini DS aja, di public saja networknya. Kita bikin, kita new dulu. Oh, tapi sebelum ke situ kita kopikan dulu si file on cloud-nya ya. On cloud-nya kita copy yang sudah diekstrak tadi, kita copy, kita arahkan ke data C. Di sini saya simpan di EC XMPP, kemudian kita masuk htdocs. Kita masuk ke file htdocs, kemudian kita kita langsung pastekan di situ. Pastekan di situ, kita tunggu sampai si prosesnya selesai.
tunggu sampai proses dari pengkopiannya selesai. Kita buka lagi phpMyAdmin-nya, terus kita klik, kita buat di situ database-nya namanya onCloud. Kemudian kita pilih type-nya collection aja, kita create. Kemudian jika sudah selesai kita create, kita tunggu sampai pengkopiannya selesai sebentar lagi ya. Oke, di sini udah selesai. Nah, kemudian hal yang kita bisa lakukan berikutnya adalah kita coba dulu akses localhost-nya, yaitu dengan mengklik atau mengetik localhost yang tadinya phpMyAdmin kita rubah menjadi onCloud, kemudian garis miring. Oke, kita tunggu sampai kita bisa masuk ke localhost dari si onCloud-nya itu sendiri. Oke, di sini sudah, ini kita register dulu ya. Di sini nama saya, kemudian kasih passwordnya sesuai keinginan kalian. Untuk data foldernya nggak usah diisi, untuk datanya itu diisi sama root, kemudian database passwordnya nggak usah, database-nya itu diisi sama onCloud, namanya bawaannya diisi sama localhost saja. Kalau kecepatan bisa kalian pause dulu ya untuk kalian ikutin lagi. Oke, ini udah selesai ya onCloud-nya, cuman ini belum bisa diakses dari mana aja. Nah, kalau mau diakses dari mana aja, kita install dulu ngrok di sini. Ngrok-nya kita install, kita buka dulu ngrok-nya. Kemudian tadi ada file ngrok sendiri, browser dari ngrok-nya sendiri. Nah, ini kita di situ ada kita ketik dulu di cmd-nya, yaitu ngrok.exe. Nah, untuk di ini sendiri ada tokennya, yaitu adalah tokennya di copy, kemudian kita Ctrl V di situ ya, ketik enter, kemudian setelah itu kita ketik ngrok.exe spasi http 80, kita enter, kemudian kita tunggu sampai berjalan ya. Nah, itu sudah jalan tuh, gateway-nya kita sudah menggunakan 30 millisecond ya. Yaitu web interface-nya kita copy dengan kita seleksi dulu web interface-nya. Terus kita klik kanan di atas, kita klik edit, terus kita copy. Kemudian kita paste di bagian situ, di URL-nya ya. Kita klik di situ, karena saya cuma punya satu, kita klik aja. Visit site-nya kita klik, kemudian link-nya kita ganti dengan di belakangnya ditambahkan onCloud. Oke. Kenapa ini nggak bisa? Karena kita belum merootkan di file config-nya. Kita copy dulu si link yang tadi, kita copy, kemudian kita paste di data C, kita masuk ke XAMPP, kita masuk ke htdoc, kita masuk ke onCloud, terus config, kita buka dulu config file config-nya menggunakan Sublime Text. Oke, kita tunggu dulu. Jika sudah, di situ ada array 0, kita tambahkan satu array lagi, yaitu masukkan array 1 aja, sama dengan, kemudian arahnya ke link yang tadi, link yang sudah kita kopikan tadi, jangan lupa belakangnya tambahkan koma. Kemudian kita save, di situ kita save, kemudian Sublime-nya kita close aja. Setelah itu kita coba refresh lagi si onCloud-nya ya. Nah, kita masukkan nama kita dan password yang sudah tadi kita registerkan. Kita login. Kita tunggu
Nah, ini sudah kita masuk ke cloud kita sendiri ya, ke cloud pribadi kita, dan sudah bisa live juga. Coba kita ke user, kita bikin lagi user baru ya, user yang lain ya. Dalam artian di sini saya coba nama Putra, passwordnya kita kasih password juga, terus kita pilih admin juga, kita create. Nah, setelah sudah, kita coba untuk masuk ke akun satunya lagi, yaitu akunnya Putra. Kita logout dulu, kemudian kita login dengan Putra. Passwordnya juga jangan lupa dimasukin. Klik login. Oke, kita tunggu, dan ini udah masuk ya, teman-teman. Nah, kalau udah kayak gini berarti sudah berhasil. Kita coba upload satu ini ya, klik dokumen, terus kita klik attach upload, terus kita cari. Di sini saya cuman pakai foto saya aja buat dicoba, uji cobanya. Kemudian di sini kita logout, kita coba kopikan linknya ya untuk mengetahui bahwa itu sudah bisa live gitu. Saya coba kirim ke email saya untuk nantinya saya akses di handphone ya. Saya coba dulu kirim ke email saya. Kalau kita highlight itu udah jadi ada linknya ya, kita kirim. Kemudian kita coba untuk buka nih, ini dibuka di laptop, di HP saya ya. Kita coba buka Gmailnya, terus kita lihat di situ. Nah, itu udah ada linknya, kita klik, kita buka di browser aja, kita tunggu. Oke, udah masuk ke OnCloud-nya ya. Kita visit site aja, visit site, kemudian kita masukkan di sini. Saya pakai email saya untuk dicoba yang sudah tadi kita loginkan ya. Kita masuk. Oke, sudah bisa masuk ya. Nah, ini untuk cloud-nya saya sudah bisa diakses dari handphone. Kita keluar. Ini bisa seperti ini karena tadi menggunakan ngrok ya untuk live-nya. Jadi menggunakan localhost-nya itu menggunakan ngrok sendiri untuk mensimulasikan itu sebagai cloud-nya kita. Ini saya login menggunakan yang Putra juga. Kita cek untuk di data dokumennya, itu sudah saya upload tadi ya, itu foto saya. Nah, itu yang story, kita buka. Ini bisa kayak gini terjadi karena ada ngrok juga di dalamnya. Kalau misalkan tidak menggunakan ngrok, itu tidak bisa live dibuka di mana saja gitu ya. Oke, di sini untuk visualisasi dari desktop sendiri, saya mencoba untuk melakukan remoting ya. Remoting di sini menggunakan AnyDesk kebetulan. Sebagai contoh, di sini saya udah ada di desktop saya sendiri, udah ada AnyDesk. Kemudian kita juga sudah ada AnyDesk untuk di virtual box-nya sendiri. Nah, di sini kita coba untuk pakai AnyDesk juga ya. Kita menghubungkan antara yang satu sama yang dua. Di sini kita invite dulu. Kita invite. Kita masukin tokennya ya. 10109516271. Nah, ini kebetulan udah ada ya. Kita coba invite dulu. Kita coba invite. Nah, ini udah ada ya. Kita coba connectin sekarang. Kita klik connect. Oke. Masih proses connecting. Kita
kita accept juga di sini ya. Kita yes. Oke, harusnya sebentar lagi connect ya. Oke. Nah, bisa kita lihat nih, ini di PC desktop saya ngeremote yang apa namanya tuh, yang dari AnyDesk, satu lagi yang di VirtualBox ya. Kita minimize aja dari sini ya, kita minimize lah. Mungkin sekian dulu video tutorial dari saya. Bila ada kekurangan dan lain sebagainya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.